Buat Yesus tuh. Silakan untuk kembali. Shalom. Shalom. Salam damai sejahtera dalam Yesus Kristus Tuhan. Senang sekali bersama saudara semua. Bagaimana kabar saudara? Baik? Jangan cuma baik saja, sangat baik. Amin. Coba salami kanan kiri saudara, katakan sangat baik. Sangat baik. Oke, tepuk tangannya paling meriah buat Allah kita. Saya ajak sore ini semua memperhatikan, ya nggak masalah panas memang, tapi saudara nggak usah terpengaruh. Ada yang nekat saudara, kalau saudara kipas-kipas begini, saudara dingin sebelahnya panas, itu egois saudara. Oke. Kalau mau enak, lama-lama begini kan capek. Kalau mau enak, saudara yang awet itu bukan begini, tapi begini. Oke. Tenang aja, santai saja, nikmati panas, dingin, itu anugerah Tuhan. Ucap syukur dalam segala hal. Tepuk tangannya meriah buat Allah kita. Oke. Sore ini saya sudah meneliti satu kebenaran yang khusus bagi kita semua. Saudara harus tahu, memang Tuhan sudah menubuatkan lama bahwa akan terjadi yang namanya goncangan-goncangan. Memang harus terjadi yang namanya kesukaran-kesukaran, malapetaka dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara lihat, banyak orang panik hari-hari ini, banyak orang ketakutan hari-hari ini, banyak orang khawatir. Waduh, mana ya aman? Baru saja satu hari setelah Natal, tsunami datang di Aceh. Ratusan ribu orang mendapat persoalan, meninggal, harta benda, kekayaan, pangkat tidak bisa tolong mereka. Atas kemudian belum selesai itu, satu hari setelah Paskah, Nias digoncang dengan gempa 7 sekian, saudara, dan ternyata porak-poranda. Dan saudara lihat, Medan dapat sedikit berkat-berkatnya, gempa terus saudara-saudara. Nah, ada yang ngomong, aduh, di Sumatera Utara nggak aman, di sana nggak aman, di Jakarta nggak aman, di sini nggak aman, di sana nggak aman. Saya mau katakan buat saudara, jangan pindah kemana-mana, karena di mana-mana di dunia ini tidak ada tempat yang aman. Biar saudara pindah ke Amerika, saudara pindah ke Australia, juga tidak aman. Tempat yang aman dimanapun engkau berada, kalau ada Yesus di situ selalu aman, selalu ada perlindungan. Tepuk tangannya meriah. Nah, saya percaya Tuhan pasti lindungi kota Medan. Tuhan pasti jagai kota Medan. Yang percaya katakan amin. Asal saudara mengerti, Alkitab mengatakan saudara, dengan jelas, walau 1000 orang rebasi kananmu, 10.000 orang rebasi kirimu, itu tidak akan menimpa engkau, orang yang percaya. Yang percaya katakan amin. Nah, persoalannya saudara hari-hari ini, saudara harus tahu, memang Alkitab sudah menubuatkan yang namanya gempa, kesukaran melanda di mana-mana. 97 saya baca satu buku. Buku ini ditulis oleh seorang hamba Tuhan, seorang nabi yang dipakai Tuhan luar biasa, namanya Samuel Doktorian. Memang yang namanya Samuel itu selalu jadi pendeta, saudara, dan sakti-sakti, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Samuel Doktorian ini usia 80 lebih, dia orang Yahudi, tapi penuh Roh Kudus, dipakai Tuhan. Dia melayani di Beirut, di Lebanon. 96 Tuhan perintahkan dia puasa 40 hari 40 malam di Pulau Patmos. Pulau Patmos itu dekat daerah Turki, di mana ada tempat di mana Yohanes pernah puasa, pernah tinggal di sana dan menulis surat Wahyu. Waktu dia puasa 40 hari di sana, mendadak saudara-saudara, apa yang terjadi? Dia mendapat pernyataan Tuhan. 5 malaikat dari 5 benua menemui dia. Malaikat penjaga Asia menemui dia dan menceritakan apa yang akan terjadi di Asia. Malaikat dari Amerika menceritakan apa yang terjadi di Amerika. Malaikat yang dari Afrika menceritakan apa yang terjadi di Afrika. Malaikat penjaga dari Australia menceritakan apa yang terjadi di Australia. Dan malaikat dari Timur Tengah menceritakan apa yang terjadi di Timur Tengah. 97 buku itu terbit. Dan banyak orang, sebagian besar orang berkata, ini orang udah tua, pikun, aneh-aneh saja. Salah satunya, dia menceritakan, waktu dia bertemu dengan malaikat penjaga dari Amerika, benua Amerika, diceritakan, gedungnya tertinggi di dunia, yaitu World Trade Center, itu 97, akan roboh. Saya waktu baca ini, saya kemudian buka di internet, banyak orang dari New York dan segalanya mencaci maki itu Samuel Doktorian, dia berkata, nggak masuk akal. Karena apa? Dia cerita, World Trade Center itu gedung yang
terancang demikian rupa dengan teknologi yang tercanggih, yang begitu rupa dihitung secara teknik sipil, teknik arsitek dan segala, itu tahan gempa sekitar 8 skala Richter, saudara. Mana mungkin dia bisa roboh dalam waktu sekejap? Itu nggak mungkin, itu nggak masuk akal. Saudara melihat tahun 2000 sekian, World Trade Center roboh dalam waktu beberapa jam saja. Saudara lihat apa yang ditulis itu sungguh mengagetkan dunia, dan betul terjadi. Yang waktu dia ketemu dengan malaikat penjaga dari Asia, khususnya dari Asia Tenggara, diceritakan bahwa di bagian Asia, kepulauan bagian ujung, sekitar tahun 2000-an sekian, dia lihat akan ada gelombang laut itu naik lebih tinggi daripada pohon kelapa. Itu menerjang daerah bagian kepulauan bagian utara dari Asia Tenggara, saudara. Dan dia cerita dengan jelas bahwa itu menerjang sebagian besar, dan dalam waktu sekejap itu runtuh dan ratusan ribu orang meninggal dengan mengerikan sekali. Saudara, betul, begitu peristiwa 26 Desember tsunami datang, kagetlah mereka. Berikutnya dia lihat gempa melanda, Nias terjadi, Padang dan lain sebagainya, kerusakan yang hebat. Puncaknya dia cerita, terakhir, finally, dalam buku itu, saudara, 97 kami udah baca bahwa ini lempengan retak daripada Australia terakhir, maka itu puncaknya di benua Australia. Nanti benua Australia akan terbelah jadi dua, timur dan barat, dan itu terjadi kerusakan yang begitu hebat di daerah-daerah Australia. Saudara tahu, sekarang ini Australia sedang ketakutan para ahli-ahlinya. Ternyata Australia sedang retak dari ujung utara sampai menuju ujung selatan, dan itu betul-betul digenapi. Saya mau katakan bahwa saudara, jangan kaget. Sudah lama kita diberitahukan akan terjadi goncangan-goncangan seperti itu. Alkitab pun mengatakan akan terjadi goncangan, bukan langit saja, bumi juga akan digoncangkan. Tapi jangan saudara jadi gentar, karena kita punya kerajaan surga yang kita miliki tidak tergoncangkan selama-lamanya. Tepuk tangannya paling meriah. Nah, saudara, jadi jangan kaget. Sedikit waktu yang kita miliki, yang percaya katakan amin. Yang belum kawin cepat kawin. Tapi jangan begini, saudara-saudara. Kalau orang usia 12-an, 15, 16, 17 itu kan mulai dia kenal siapa kamu, siapa saya. Kalau 20-an lebih, siapa keluarganya, apa pekerjaannya, sekolah di mana, siapa saya, pekerjaan di mana, profesi saya apa, lulusan mana. Tapi kalau 30-an belum dapat jodoh, siapa saja. Itu orang dunia. Anak Tuhan nggak bingung. Anak Tuhan yakin jodoh di dalam tangan Tuhan. Tepuk tangannya paling meriah buat Allah kita. Nah, sore ini saya ajak saudara meneliti mengenai satu hal yang penting, bahwa kalau saudara ngerti target hidup kita bukan di dunia, tapi target hidup kita di balik hidup ini ada yang namanya hidup kekal selama-lamanya, atau yaitu siksaan kekal selama-lamanya yang namanya neraka dan surga. Tema firman Tuhan sore ini, heaven is so real. Surga itu nyata. Dia hanya dalam Alkitab bicara dengan jelas bagaimana surga dan apa itu surga dan bagaimana syarat untuk masuk surga. Mari kita membaca bersama-sama firman Tuhan. Kita buka Ibrani 9 ayat 27. Ibrani pasal 9 ayat 27. Sudah dapat Alkitab? Yang tidak bawa Alkitab bisa lihat ke sebelahnya. Kalau sebelahnya tidak bawa Alkitab, lihatlah sebelahnya. Kalau sebelahnya tidak bawa Alkitab, pinjamlah depannya. Kalau depannya pun tak bawa Alkitab, kelewatan. Ibrani 9 ayat yang ke-27. Sudah dapat kita baca sama-sama. Jangan main-main dengan hidup ini. Kita hidup hanya sekali. Tapi apa yang kita hidupi sekarang ini menentukan masa yang akan datang. Ibrani 9 ayat 27. Sudah dapat kita baca bersama. Saya suka membaca karena Roma 10 ayat 17 berkata iman timbul dari mendengar firman Kristus. Saudara, kita harus bertanggung jawab akan apa yang kita akan jalani dan sedang dijalani di hidup ini. Jangan main-main dengan hidup ini. Hidup ini serius. Sebab itu saudara-saudara, manusia ditentukan satu kali akan mati. Setelah itu kita harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Nah, ada satu lagu sekolah minggu berkata begini,
Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api-api dan gosong. Jiwamu mati, tapi yang sempit jiwa berglori. Tepuk tangannya meriah buat Allah kita. Itu ada ayatnya. Injil Matius berkata jalan menuju neraka itu lebar, banyak yang mengikutnya, tapi jalan menuju surga itu sempit. Saudara, hari ini mari kita meliti mengenai heavenly, surga itu. Kita buka 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat 10. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 10. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian baca bersama ayat yang genap. 2 Korintus 5 ayat 1. Minta ampun, 2 Korintus saja bingung di mana. Makanya ikut saudara-saudara. Supaya tidak jadi orang yang kurang pergaulan, kurang kebenaran. Ya. Oke. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 10. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah akan menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. 1, 2, 3. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. 2, 3. Tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengandalkan roh dan kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang disediakan bagi kita. 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2, 3. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. 10 kita baca. 2, 3. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya ini sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Yang percaya firman Tuhan dan amin sama-sama katakan amin. Yang berbahagia dan mendengar firman Tuhan menyimpan dalam hatinya, lebih berbahagia menjadi pelaku firman. Saudara dikasih Tuhan, Alkitab berkata bahwa yang kekal selama-lamanya, yang namanya surga. Semua katakan surga. 2, 3. Surga. Saya mau tanya jujur, siapa yang yakin kalau tiba-tiba kita meninggal sekarang pasti masuk surga? Angkat tangan. Yang tidak yakin jangan angkat tangan. Yang yakin angkat tangan. Jangan ikut-ikutan. Itu Kristen yang tidak punya pendirian. Siapa yakin? Saudara pasti masuk surga. Kalau tidak yakin jangan angkat tangan. Siapa yang tidak yakin? Turunkan tangan. Tidak masuk surga, masuk neraka. Angkat tangan. Ini tidak angkat tangan apa? Bingung kan? Saya ulangi. Siapa yang angkat tangan yakin masuk surga, yang tidak angkat tangan masuk neraka? Kan semua kan? Masih kadang-kadang perlu diancam sedikit, saudara. Saudara, believe or not, heaven is surreal, hell is surreal. Saya sebagai gembala, beberapa kali saya menunggu orang yang mau meninggal. Di ruang yang paling mahal, ICU. UNIC in ICU.
face to face, saudara. Orang di ICU kan nafasnya begini. Hidup tak mau, mati pun segan. Sebab itu saudara jangan main-main dengan hidup ini. Kita harus serius dengan hidup ini. Nah, satu kali saya diundang datang di rumah sakit Pertamina Balikpapan di ruang ICU. Kamar yang paling mahal di rumah sakit itu bukan VVIP, tapi ICU. Gak percaya coba tinggal di sana. Mahal saudara. Itu semua dokternya terbaik, obatnya terbaik, pelayanannya terbaik, dan nilainya pun mahal. Saya pernah ada orang tinggal 1 minggu di ICU. Saya kaget waktu ditagih, lihat bil penagihannya. Astagfirullahaladzim, 120 juta saudara. Saudara, kalau kita punya tubuh yang sehat hari ini, anugerah Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangannya paling meriah buat Allah kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Waktu saya masuk ke ruang ICU itu, ada seorang encim tua. Anaknya, menantunya, cucunya udah kenal Yesus. Saya disuruh nginjilin encim ini, memberitakan Yesus. Napasnya udah begini, udah menjelang game over saudara. Tidak ada rubber set saudara. Mau habis izin tinggal di bumi. Saya langsung datang, Cim, percaya Yesus. Yesus itu Tuhan. Kalau encim buka hati, encim terima Yesus, encim akan diampuni dosanya, encim akan diselamatkan. Saya beritakan soal Yesus. Saya pikir dia terima. Tiba-tiba waktu dia mulai ngomong soal Yesus, saya ngomong Yesus, tiba-tiba saya pikir dia terima. Ternyata dia menolak. Saya nggak ngerti pakai bahasa Mandarin, dia ngomong puyo, 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 puyo katanya saudara. Saya nggak ngerti, saya pikir puyo itu kue tiao, bakpao begitu saudara. Puyo itu tak mau, tak mau, tak mau. Saudara, kalau mau ketawa, ketawalah sekarang. Jangan ditahan-tahan kalau ketawa. Ada yang dengar khotbah saya, saudara, nggak ketawa, disimpan. Malam di kamar, jam 12 malam waktu sendirian ingat khotbah saya. Terus dia ketawa, hihihi. Itu yang menakutkan, saudara. Ya. Banyak orang serius, ke gereja serius. Shalom, shalom. Terus ditanya, apa khotbahnya? Mau tahu? Marah-marah. Tapi dengar khotbah seperti saya juga ada jangan sampai salah tangkap. Apa khotbah pendeta? Tadi ada ibu-ibu yang saya tadi kan isi MP2, MP1 saya isi. Terus saya nunggu menuju ke Selekta MP2. Nunggu. Kan saya lagi tunggu jemputan ke Selekta mau MP kedua. Ada hamba Tuhan yang saya kenal baik, saudara. Tiba-tiba dia tanya, siapa tadi yang khotbah? Nggak tahu, itu pendetanya lucu. Emangnya saya bagio. Jangan diingat lucunya saja. Ingat firmannya, yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ingat begini saudara. Sini kan sebagian besar orang Sumatera Utara ya. Ada yang Tapsel, ada yang Karo, ada yang Toba, macam-macam kan. Saya punya cerita saudara. Jemaat kami juga 20-30% orang Tapsel, orang juga orang Toba, orang Karo, ada sebagian macam-macam saudara. Marganya Pelawi, Sembiring, Nainggolan, Butar-Butar, Siringu-Ringu, Raja Guguk, saudara, macam-macam lah. Satu kali ada wakil ketua departemen doa, Pak Sembiring. Saya suruh dia, habis saya sampaikan pesan Tuhan, mau dapat pesan Tuhan berikutnya lagi di menara doa. Nah, saya, Pak Sembiring, pimpin nyanyi. Terus dia tanya, apa Pak Gembala? Sungguh indah kau Tuhan. Karena sungguh indah harusnya gini, sungguh indah kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan. Rupanya dia nggak bisa nyanyi begitu. Sudah tahu, tiba-tiba dia langsung, mari kita nyanyi. Kali indah kau Tuhan. Dia tidak bisa ngomong Yesus. Yesus. Ada pirnya begitu saudara. Tapi saya senang nama dia. Karena kalau dia doa sungguh-sungguh saudara. Di dalam nama Yesus.
sambil tangannya begini, saudara. Iblis keluar, gitu. Sambil begini tangannya, saudara. Saya percaya iblis ngomong, iya, takut. Ayo kita kembali ke pesan yang semula. Jadi kalau nyanyi betul-betul sungguh indah kau Tuhan ya, bukan kali indah kau Yesus. Ketawa-ketawa sekarang, jangan nanti saudara menakutkan. Oke. Nah, waktu saya masuk ICU, saya memberitakan Yesus sama Encim ini. Dia langsung berkata, puyau. Tidak. Saya nanya, apa puyau sama keluarganya? Nggak mau katanya. Setelah nggak mau, tiba-tiba dia matanya melotot, terus nunjuk. Bukan kamu yang aku tunggu. Saya di sebelah samping, tapi dia menghadap ke sana. Bukan kamu yang aku tunggu. Bukan, saya Samuel Kusuma. Tapi dia melihat sesuatu. Kenapa kamu pakai jubah hitam? Bukan kamu yang aku tunggu. Langsung dia sambil menunjuk gini, tiba-tiba waktunya habis. Meninggal dengan mata yang terbuka. Saya langsung bulu kuduk, saya berdiri di ruang ICU. Siapa gerangan yang jemput dia? Tapi kejadian yang seperti ini beberapa kali saya ulangi, saya alami. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Orang yang tidak punya Yesus dalam hidupnya, kalau waktu dia dipanggil, yang jemput dia bukan malaikat Tuhan, tapi yang jemput dia malaikat iblis, malaikat kegelapan. Ada lagi satu diaken kami, udah cukup usia, dia sakit keras di rumah sakit umum. Waktu saya datang ke sana, waktu menjelang mau meninggal, saya senang sekali kadang-kadang waktu mau orang game over saya datang, saudara-saudara. Nah, saya datang, keluarganya lagi kumpul. Tiba-tiba yang ngomong gini, Pak Gembala, saya tahu waktu saya tidak lama lagi. Saya titip istri, anak-anak, keluarga saya, menantu saya, cucu saya, semuanya supaya mereka tetap di dalam Tuhan. Waktu mereka ngomong begitu, saudara, saya berkata, baik Pak, kita berdoa. Selesai doa pujian penyembahan, tiba-tiba dia ngomong begini, Pak Gembala, saya lihat langit terbuka. Saya lihat ini plafon, langit terbuka. Ini sudah dimensi lain. Malaikat Tuhan turun. Saya siap dijemput. Saya pergi dulu. Yesus sudah menanti saya. Dia pergi dengan mata tertutup, dengan tersenyum, nafas 3 kali, dengan wajah yang tersenyum. Saya mau tanya, siapa yang jemput dia? Malaikat Yesus. Amin. Percaya atau tidak, itu nyata. Dan itu betul-betul terjadi. Malam ini, bagaimana keadaan saudara? Apakah saudara hidup benar? Dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahap pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan dilakukannya dalam hidup ini, baik maupun apa? Jahat. Tidak seorang pun bisa berbuat baik. Semua orang telah berbuat dosa. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, kita diselamatkan. Ya, saya katakan amin. Ada satu kejadian, itu terjadi nyata awal tahun 2004 yang lalu. Di sebuah kota di daerah Kalimantan Barat. Gembala pendeta yang layani ini, itu teman sahabat saya. Dan dia tunjukkan fotonya dan kejadiannya ini nyata. Kejadiannya begini. Daerah di Kalimantan Barat ini, satu kota itu, kota kecil ini, itu daerah orang Chinese. Tapi sebagian besar orang Chinese tidak mengenal Yesus, penyembah berhala. Ternyata mendadak, gerejanya dia kecil, dia berdoa untuk pelawatan Tuhan, pertumbuhan gerejanya. Ternyata Tuhan menjawab dengan satu cara. Satu siang, dia ditelepon oleh seseorang untuk dia pergi ke rumah sakit. Ternyata ada kejadian yang menggegerkan kota itu. Dari rumah sakit ini, ceritanya begini,
Ada seorang ibu tua, encim-encim, toko yayasan orang Chinese daerah kota kecil itu di Kalimantan Barat. Mendadak encim ini sakit keras di ruang ICU, terus meninggal. Begitu meninggal, dia nggak percaya Yesus, tidak tahu Yesus, tidak pernah ke gereja, tidak pernah dia memberitakan Yesus. Setelah dia meninggal, itu kan kalau orang meninggal, wah kan teriak semua. Datang dokter, datang suster, kasih itu setrika 2 biji kan. Ditempelkan 110 watt, jebluk, 20 jebluk, begitu saudara. Terus habis, udah meninggal, pupil mata dilihat, nadi di tangan nggak ada, nadi di leher nggak ada, semuanya oke. Ditariklah kain putih, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kem koitit saudara. Nah, setelah meninggal, dokternya kasih satu tulisan, udah meninggal nama ini, jam sekian, meninggal waktu sekian. Udah, keluarganya nangis, tunggu di luar ruang sambil menunggu penjaga kamar mayat ambil jenazahnya. Hampir sekitar 13, 14 atau 15 menit kemudian, setelah kejadian itu meninggal, keluarga nangis di luar sambil menunggu penjaga kamar mayat. Tiba-tiba penjaga kamar mayatnya datang. Begitu penjaga kamar mayat datang masuk ke kamar itu, langsung begitu masuk kan penjaga kamar mayat kan biasa lihat mayat. Kalau penjaga kamar mayat sering lihat kue, itu bukan penjaga kamar mayat saudara, itu pabrik kue saudara. Oke, dia masuk. Begitu dia masuk, mereka berdua teriak, hidup lagi, lari saudara. Ternyata encim yang udah hampir 15 menit meninggal ini ternyata hidup lagi, duduk. Jadi waktu mereka masuk itu encimnya duduk, kainnya jatuh. Begitu penjaga kamar mayat datang masuk, pas dia menjelang bangkit, sudah bangkit, duduk. Terus begini, sini dong, sini dong. Langsung ini orang dua yang menjaga kamar mayat mau ambil mayat, kaget, shock. Tidak pernah dia lihat orang mayat itu hidup lagi, apalagi duduk saudara. Tersenyum, sini dong. Dia langsung balik kanan, gerak, kabur. Karena dia pikir dia sini dan terus begini. Kebanyakan nonton vampire saudara. Begini terus. Ampuni dia Tuhan. Begitu bangun saudara, saya mau cerita begini agak ketawa supaya saudara nggak tiba-tiba ingat khotbah saya nanti malam nggak bisa tidur. Ini kejadian betul terjadi awal tahun 2004 di sebuah kota kecil di Kalimantan Barat. Itu dia bangun saudara-saudara, dia panggil. Ternyata keluarga juga kaget, dokter susus kaget. Ini orang mati bangkit sini. Tapi yang aneh, Jim setelah mati bangkit dari mulutnya nyanyi satu pujian. Satu pujian keluar dari mulutnya. Saudara tahu begitu pujian ini keluar saudara, tiba-tiba saudara pujian keluar. Kan ini nggak tahu gereja, nggak tahu Yesus, tidak pernah bergereja, tidak tahu soal Al-Qur'an. Tiba-tiba bisa nyanyi. Salah satu cucu jauhnya dia itu Kristen yang berkata begini, loh kok nyanyi lagu gereja? Dia yang beranikan diri datang. Ternyata dia cerita waktu dia mati bangkit, saudara, itu karena kehendak Tuhan. Ceritanya begitu dia meninggal, dia bercerita, dia lihat rohnya lepas, dia lihat tubuhnya tergeletak, dokter datang, para medis datang, dia naik terus, tembus ke atas plafon dan masuk ke daerah yaitu alam yang kekal itu. Waktu dia dalam kondisi alam yang kekal itu, yaitu dia pada posisi di lereng bukit begini. Waktu dia di lereng bukit ini, sebelah bawah itu neraka yang menyala-nyala. Sebelah atas itu adalah satu bangunan yang besar sekali, tingginya terbuat dari emas indah, itu surga yang mulia. Saudara, karena dia tidak percaya Yesus, waktu dia meninggal, dijemput oleh yang jubah hitam. Nah, waktu dia lewat masuk ke alam itu, saudara, tiba-tiba ibu ini, jim tua ini, dia dalam posisi di lereng itu, dia sedang ditarik oleh iblis yang menjemput dia masuk ke neraka.
masuk ke neraka. Ditarik, sedang ditarik. Tiba-tiba dia ditarik, dia katanya, kenapa aku masih ke sini? Kenapa dibawa neraka ini? Tiba-tiba waktu dia ditarik, saudara, oleh malaikat iblis ini, dia berkata, kenapa saya tidak boleh masuk ke atas? Itu kan tempat apa namanya? Surga. Saya mau ke sana, nggak bisa. Malaikat iblis yang tarik dia berkata, orang yang boleh masuk ke sana, yang pertama, orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, orang yang boleh masuk ke sana adalah orang yang hidup sesuai firman Allah. Dan yang ketiga, yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan dalam kerajaan surga. Yang percaya katakan amin. Waktu dia ditarik ke bawah, saudara-saudara, tiba-tiba dia berkata, aku ingin masuk ke sana. Di tengah-tengah surga itu ada satu sosok yang lebih terang dari matahari. Jubahnya berkilau-kilauan seperti salju. Seperti dalam kitab Wahyu digambarkan bagaimana surga dan bagaimana keadaan surga itu. Saudara tahu? Tiba-tiba di tengah surga sedang terjadi pujian penyembahan. Dan ada pujian yang naik. Dia tidak pernah tahu Yesus Jim ini selama hidupnya. Tidak pernah ke gereja. Waktu ditarik oleh si iblis malaikat maut itu menuju ke neraka, dia mau ke arah surga. Tiba-tiba dia dengar pujian. Pujian lagi dinyanyikan di surga. Ya Aba Bapa, ini aku anak, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Waktu dia dengar pujian itu, dia mulai ikut menyanyi pujian ini. Saudara, ada kuasa di dalam pujian. Begitu Encim ini ikut menyanyi di alam roh tentang pujian ini. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Setelah itu saudara, kuasa kegelapan yang tarik dia menuju ke neraka. Tidak sanggup pegang dia, terjatuh dan masuk ke neraka, terbakar. Dia lari menuju ke pintu gerbang surga. Waktu dia sampai pintu gerbang surga, malaikat penjaga surga berkata, gak bisa. Engkau belum terima Yesus, engkau belum dibaptis, engkau belum mengasihi Tuhan, engkau belum melakukan firman Tuhan, engkau tidak boleh masuk ke surga. Dia berkata, gak ada yang memberitakan Yesus kepada saya. Saya mau masuk surga. Tidak bisa. Tapi Encim itu dalam rintiannya, malaikat itu berkata, baik. Tadi sebelum kau datang ke sini, Tuhan Yesus berpesan, engkau akan diberi kesempatan hidup kembali ke dunia 1 minggu. Setelah engkau hidup kembali, engkau harus bertobat, engkau terima Yesus, engkau hidup sesuai firman, engkau dibaptis dan lain sebagainya. Betul. Waktu dikatakan kembalilah, rohnya kembali ke tubuh. 15 menit setelah dia mati dan dia hidup kembali. Semua penyakitnya lenyap. Serang infus lain sebagainya tadi menempel dan waktu meninggal dilepas semuanya. Itu tidak lagi menempel ke tubuhnya dan dia hidup kembali, sembuh total. Malamnya dia dengan keluarganya 74 orang lebih dibaptiskan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diselamatkan. Tepuk tangannya paling meriah. Selama seminggu mereka mengasihi Allah, beribadah pada Tuhan. Dan selama seminggu kemudian, satu pagi dia kumpulkan keluarganya semuanya. Di tengah pujian ini, dia berkata, waktuku telah tiba. Malaikat yang menemui aku di pintu gerbang surga, malaikat yang sama sekarang ada di ruangan ini. Dan dia berkata, mari kita pujikan pujian ini. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Mari angkat tanganku sama-sama. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu.
mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Ya Aba, ya Aba, Bapa, layakkanlah, haleluya, hidupku. Tuhan ajak kami untuk target kami di surga. Pakailah sesuai dengan rencana. Biar musik saja. Saudara, di tengah pujian ini, ibu tua yang diberi kesempatan Tuhan 1 minggu dia hidup kembali. Akhirnya dia baringkan tubuhnya. Di tengah pujian ini dia mengembuskan nafas terakhir, dan dia meninggal dengan damai sejahtera. Dan saya percaya dia pasti masuk kerajaan surga. Tepuk tangannya paling meriah buat Allah. Yang saya mau tegaskan buat saudara, kesaksian ini itu betul terjadi. Kejadian ini di Kalimantan Barat. Kesaksian yang kedua, saya ketemu seorang ibu namanya Mbok Jem, penjaga panti jompo panti asuhan Pondok Kasih di Surabaya. Tidak pernah sekolah, buta huruf. Saya ketemu dia pada tahun 2000 kemarin. Waktu saya ketemu dia, hidup saya mengalami change destination, perubahan hidup. Orangnya sederhana, bahasa Indonesia pun tidak bisa lengkap, bahasa Jawanya medok sekali. Orang sederhana. Dia kerjanya pelayanan di panti jompo panti asuhan sederhana. Dia siapkan makanan, siapkan minuman, dia membersihkan lantai sederhana. Dia membantu rumah tangga dari saudara sepupu. Singkat cerita, Mbok Jem ini tahun 99, di 1 tahun sebelumnya ketemu saya. Satu siang dia melayani dengan sungguh-sungguh. Satu siang setelah dia masak untuk semua orang di panti jompo panti asuhan, dia lakukan dengan segenap hati. Dia cinta akan Tuhan sungguh-sungguh. Apa yang dia lakukan? Satu siang dia kembali ke kamarnya, langsung dia dalam posisi pusing, hampir pingsan. Dia pingsan. Dia pingsan, ternyata dia meninggal. Semua orang teriak, Mbok Jem meninggal, Mbok Jem meninggal, Mbok Jem meninggal. Singkat cerita, saudara, Mbok Jem sempat meninggal hampir 8 jam. Saksinya puluhan orang di panti jompo itu dan panti asuhan. 8 jam setelah dia mati, dia bangkit, hidup kembali. Saudara, itu satu panti jompo panti asuhan, begitu Mbok Jem mulai seperti orang tersedak, dan dia mulai buka mata, mulai duduk. Itu satu kamar yang tadinya penuh orang panti jompo panti asuhan, langsung teriak, hidup Mbok Jem, hidup Mbok Jem, kabur semuanya. Tapi setelah dia mati bangkit, saya katakan Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Surga itu nyata, heaven is so real, saudara. Yang percaya katakan amin. Apa yang terjadi? Oh, dia mati bangkit, dia minta Alkitab, Alkitab. Dan yang aneh, sebelum dia mati bangkit, dia buta huruf sejak lahir, tidak pernah bisa baca Alkitab. Dia saja gaya bawa Alkitab, tapi nggak bisa baca. Tapi hatinya sungguh rindu. Tapi setelah dia mati 8 jam bangkit oleh kuasa Tuhan. Sampai hari ini Mbok Jem masih hidup. Dan ada tanda yang luar biasa Tuhan beri. Setelah dia mati bangkit, dia bisa baca cuma Alkitab. Saya kasih majalah, koran, apapun blank. Tapi Alkitab dia bisa baca. Tepuk tangannya paling meriah buat Allah kita. Surga itu nyata. Tepuk tangannya meriah. Haleluya. Saudara, Mbok Jem ceritanya sama, tapi beda keadaan dengan ibu yang tadi saya cerita di Kalimantan Barat. Apa yang terjadi? Waktu Mbok Jem tubuhnya jatuh, rohnya lepas, dia naik. Dia dijemput oleh malaikat Tuhan yang berjubah putih. Waktu dia naik ke alam roh, dia naik, tiba-tiba dia disambut di pintu gerbang surga. Dan dia ketemu dengan Yesus. Saya tanya Mbok Jem, Yesus bentuknya gimana?
wajahnya lebih terang dari matahari Tuhan. Kok Mbok Jem tahu itu Yesus? Saya lihat dari jubahnya, dan saya lihat dari tangannya yang berlubang paku dan kakinya yang berlubang paku. Membuktikan korban Yesus bukan cuma cerita, tapi Yesus sungguh-sungguh berkorban. Darahnya dicurahkan untuk saudara dan saya. Tepuk tangannya paling meriah buat Allah. Dan dia cerita, Tuhan, surga itu terbuat dari emas, lantai jalannya dari permata. Jadi di dunia ini saudara-saudara, kalau saudara nggak bisa beli emas jangan khawatir, di surga banyak. Kalau di dunia ini saudara bisa beli emas, jangan sombong. 1 on, 2 on, dulu nggak belum pakai apa-apa. Shalom, 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 shalom. Itu mah di surga aspal. Amin, amin. Nah, singkat cerita saudara-saudara, ternyata Mbok Jem ditunjukkan rumahnya di surga. Dia miskin di dunia, tapi dia kaya melayani Tuhan. Waktu dia masuk di surga, dia masuk, ternyata surga itu di tengah itu Yesus kerajaannya. Ternyata seperti kompleks perumahan yang besar sekali. Dan dia cerita semua kejadian yang ada. Masuklah dia ke tempat rumahnya, besar sekali. Terus dia tanya sama malaikat yang antar dia, ini rumah siapa? Ini rumah Mbok Jem di surga. Kok besar sekali? Orang Jawa kan begitu, besar, gede. Terus sambil monyong, gede, besar sekali. Ya Mbok Jem, perhatikan penting. Ini kata-kata yang disampaikan malaikat Tuhan waktu Mbok Jem di surga. Itu yang mengubahkan hidup saya. Dia ngomong begini, apa saja yang Mbok Jem lakukan di dunia untuk pelayanan, orang tidak puji, orang tidak beri penghargaan, yang Mbok Jem lakukan dengan setia, itu Mbok Jem sedang membangun rumah rohani di surga. Tepuk tangannya paling meriah buat Allah. Sebab itu mungkin saudara pelayanan disalah ngerti orang, saudara pelayanan difitnah orang, disakiti orang, jangan putus asa, ngucap syukur karena kau sedang bangun rumahmu di surga. Nggak peduli emangnya EGP, emangnya gue pikirin, yang penting rumah kita di surga yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangannya paling meriah. Akhirnya Mbok Jem kembali ke Yesus. Karena apa Mbok Jem ngomong gini, Tuhan, Sinyo sama Noni belum makan. Anaknya Tuan dan nyonyanya pemilik panti jompo panti asuhan yang sedang pergi ke luar negeri ke Yunani, situ belum makan, waktunya pulang sekolah. Ini pembantu luar biasa. Banyak ibu-ibu anaknya waktu pulang sekolah, si Ucok sama si Butet pulang sekolah, itu di rumah hanya piring kosong. Ditanya, kau sudah makan belum? Ibu tadi arisan, tiap hari arisan terus saudara. Nah, sehingga cerita, dia kembali ke Yesus. Jadi berkata, Mbok Jem, aku beri anugerah engkau hidup kembali. Dan dia mulai tanya, Tuhan gimana saya supaya kembali ke surga? Mbok Jem lu setia pada Yesus, baca Alkitab. Dia berkata, saya ini buta huruf Tuhan, saya nggak bisa baca. Dia lihat tangan Yesus yang berlubang paku, jama dahi dari Mbok Jem, jadilah membaca. Itu langsung waktu dijamah Yesus, itu rohnya kembali ke tubuhnya, sek, dan dia hidup kembali. Saudara tahu, tapi dalam perjalanan kembali dia lihat orang di neraka. Orang di neraka bukan cuma dibakar, bukan cuma kesakitan, aduh, bukan gitu. Tapi orang melolong di neraka. Maaf ya, hari ini tanggal 22 Mei 2005 saya udah cerita kepada saudara. Jadi kalau saudara nanti ada yang ketinggalan masuk ke tempat neraka, jangan salahkan saya. Saya sudah cerita sama saudara. Di neraka nggak enak, sini aja panas. Apalagi di sana dibakar siang dan malam, orang melolong, saudara-saudara. Aduh, panas. Mbok Jem itu cerita begitu, saudara. Dan orang bukan hancur tubuhnya gosong, tapi meleleh, dibakar di api neraka. Waktu dia perjalanan kembali ke dunia, dia lihat neraka, dan dia kembali ke tubuhnya dan hidup kembali. Saudara tahu, Mbok Jem ini sekarang diundang kemana-mana, ke Amerika, ke Jerman, ke Hong Kong, ke Belanda, ke China, untuk bersaksi. Orang yang ukurannya bodoh menurut ukuran dunia, bersama Yesus diangkat untuk memalukan orang-orang yang pandai menurut Tuhan. Tepuk tangannya meriah. Encim yang di Kalimantan Barat cerita soal surga yang sama, neraka yang sama, tapi orang berbeda. Mbok Jem cerita surga yang sama, neraka yang sama, orang yang berbeda. Yang terakhir, Alkitab ngomong begini, saksi satu orang tidak sah,
Saksi 2 orang sah, saksi 3 sah, 3 orang lebih sah lagi. Yang terakhir yang ketiga, tahun lalu saya pelayanan ke Malaysia. Tiba-tiba saya diberi hadiah oleh sahabat saya satu buku. Buku ini jadi buku the best seller in the world, best seller di seluruh dunia. Saya menyarankan saudara semua beli buku ini. Udah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Heaven is so real. Surga itu nyata. Ditulis oleh seorang ibu yang di Amerika, yaitu Ibu Cho Thomas, Korea Amerika. Dia 17 kali dibawa Tuhan ke surga dan 2 kali dibawa ke neraka, 15 kali ke surga. Saudara, dalam itu dia cerita semua, tulis semua mengenai surga, mengenai neraka. Waktu saya baca, saya menetes air mata, saudara. Dia ceritakan Encim di Kalimantan Barat, dia ceritakan Jem di Surabaya mengenai surga dan neraka. Sama persis yang ditulis oleh Cho Thomas. Tidak lebih, tidak kurang. Jadi firman Allah tidak ingkar janji. Firman ini ya dan amin. Surga itu nyata. Dan yang boleh masuk ke surga, orang yang hidup mengasihi Yesus, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang dibaptis, orang yang mengasihi Yesus, hidup surut firman-Nya. Yang keempat, namanya harus tercatat dalam kitab kehidupan dalam kerajaan surga. Kalau hari ini engkau belum terima, lakukan itu. Hari ini kalau sudah masih diikat dosa, masih Kristen on off. Waktu off Tuhan datang bahaya. Kita tidak boleh on off. Kita harus on fire terus untuk Roh Kudus. Dan kita harus mengasihi Allah. Tepuk tangannya paling meriah. Makanya kalau sekarang ini punya waktu beribadah dengan sungguh. Kalau sudah punya kesempatan, saudara sudah diberkati Tuhan, beli kaset. Wah, ini lagunya Sufyan bagus, saudara. Itu apa? Ku berharga bagimu. Wah, beli saudara-saudara. Cepat saudara-saudara. Bila perlu beli 10. Saya tapi nggak dapat komisi. Beli saudara, bagi ke teman-teman. Karena apa sih yang kau lakukan untuk Tuhan di dunia ini? Engkau sedang bangun rumah di surga bagi kerajaan Allah. Sudah membangun, makan orang miskin, sudah bantu orang di Nia, sudah bantu orang di Aceh. Jerih yang tidak pernah sia-sia. Upah yang besar Tuhan sediakan bagi kita semua. Tepuk tangannya paling meriah. Haleluya. Malam ini, kalau engkau masih diikat dengan dosa, bertobat hari ini. Tinggalkan semua sebelum terlambat. Mari kita mau hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus, selamanya. Oh, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari angkat kedua tangan. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Siapa yang mau sungguh-sungguh malam ini mengambil keputusan, Tuhan Yesus, saya mau hidup benar, saya mau hidup kudus. Tuhan ampuni semua dosa saya, lepaskan semua ikatan-ikatan saya. Angkat kedua tangan tinggi-tinggi, pujikan pujian ini dengan segenap hatimu. Oh ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Tuhan, kau lihat air mata yang sama umat kita. Anointing holiness, urapan
utusanku, sama umatmu. Jesus, jemaat saya nyanyikan ya Aba sama Tuhan. Jesus. Atau mata jasmanimu tertutup, lihat dengan mata iman. Tuhan, kau sembunyikan surga bagi saya. Target saya surga, Tuhan. Saya gak mau putus asa lagi, Tuhan. Saya gak mau lagi patah semangat. Saya mau punya roh yang menyalanya. Saya mau punya spirit of excellence. Ya Aba, Bapa. Mari, siapa yang mau hidup benar, hidup kudus di hadapanku, angkat tangan kananmu ke atas, tangan kiri tumpang tangan dada masing-masing. Yang mau bertobat, yang mau tinggalkan semua perbuatan yang lama, lepaskan. Sudah, kalau kau terlihat kebencian tidak bisa mengampuni, rugi besar. Jangan sampai tiketmu sudah dicuri oleh orang lain. Oh ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seru Yesus. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berkata jujur di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, maafkan kami Bapa dengan kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Tangan kanan kami angkat tinggi-tinggi di hadapan-Mu, tangan kiri kami tumpang tangan di dada kami. Bapa, Engkau tahu siapa kami. Kalau Engkau dapat di dosa, pelanggaran, kenajisan, kejahatan, hamba berdoa dalam nama Yesus, lepaskan dari umat-Mu. Dan sekarang Bapa, jamah mereka dengan kebenaran dan kekudusan. Mendengarkan firman-Mu, hamba sudah selesai menyampaikan. Dan firman-Mu akan berakar, bertumbuh, berbuah. Mulai hari ini kami akan berkata stop, berhenti buat dosa. Tapi kami akan hidup mengasihi Engkau, melayani Engkau, hidup benar, hidup kudus, tidak pernah celah. Maka kami percaya Tuhan pasti sudah menyediakan surga bagi kami semua. Kami berakar, bertumbuh, berbuah, memenangkan banyak jiwa, dan kami akan pasti selamat masuk surga yang berbahagia selama-lamanya. Mendengarkan firman-Mu, berkati umat-Mu demi nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangannya meriah. Silakan duduk kembali. Langsung ini orang dua yang menjaga kamar mayat mau ambil mayat, kaget, shock. Tidak pernah dia lihat orang mayat itu hidup lagi, apalagi duduk, saudara. Tersenyum, sini dong. Dia langsung balik kanan, gerak, kabur. Karena dia pikir dia sini dan terus begini. Kebanyakan nonton vampire, saudara. Begini terus. Ampuni dia Tuhan. Begitu bangun saudara, saya mau cerita begini agak ketawa supaya saudara nggak tiba-tiba ingat khotbah saya nanti malam nggak bisa tidur. Ini kejadian betul terjadi awal tahun 2004 di sebuah kota kecil di Kalimantan Barat. Itu dia bangun saudara-saudara, dia panggil. Ternyata keluarga juga kaget, dokter susus kaget. Ini orang mati bangkit sini. Tapi yang aneh, dia setelah mati bangkit, dari mulutnya nyanyi satu pujian. Satu pujian keluar dari mulutnya. Saudara tahu begitu pujian ini keluar saudara,
Tiba-tiba saudara-saudara, pujian keluar. Kan ini nggak tahu gereja, nggak tahu Yesus, tidak pernah bergereja, tidak tahu soal Al-Qur'an. Tiba-tiba bisa nyanyi. Salah satu cucu jauhnya dia, itu Kristen. Yang berkata begini, loh kok nyanyi lagu gereja? Dia yang beranikan diri datang. Ternyata dia cerita, waktu dia mati bangkit. Sesuatu itu karena kehendak Tuhan. Ceritanya begitu dia meninggal, dia bercerita. Dia lihat rohnya lepas. Dia lihat tubuhnya tergeletak, dokter datang, para medis datang, dia naik terus. Tembus ke atas plafon dan masuk ke daerah, yaitu alam yang kekal itu. Waktu dia dalam kondisi alam yang kekal itu, yaitu dia pada posisi di lereng bukit begini. Waktu dia di lereng bukit ini, sebelah bawah itu neraka yang menyala-nyala. Sebelah atas itu adalah satu bangunan yang besar sekali, tinggi terbuat dari emas indah, itu surga yang mulia. Saudara, karena dia tidak percaya Yesus, waktu dia meninggal, dijemput oleh yang jubah hitam. Nah, waktu dia lewat masuk ke alam itu, saudara, tiba-tiba ibu ini, encim tua ini, dia dalam posisi di lereng itu. Dia sedang ditarik oleh iblis yang menjemput dia masuk ke neraka. Masuk ke neraka. Ditarik, sedang ditarik. Tiba-tiba dia ditarik, dia katanya, kenapa aku masih kesini? Di tempat di bawah neraka ini. Tiba-tiba waktu dia ditarik, saudara, oleh malaikat iblis ini, dia berkata, kenapa saya tidak boleh masuk ke atas? Itu kan tempat apa namanya? Surga. Saya mau ke sana, nggak bisa. Malaikat iblis yang tarik dia berkata, orang yang boleh masuk ke sana, yang pertama, orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, orang yang boleh masuk ke sana adalah orang yang hidup sesuai firman Allah. Dan yang ketiga, yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan dalam kerajaan surga. Yang percaya katakan amin. Waktu dia ditarik ke bawah, saudara-saudara, tiba-tiba dia berkata, aku ingin masuk ke sana. Di tengah-tengah surga itu ada satu sosok yang lebih terang dari matahari. Jubahnya berkilau-kilauan seperti salju. Seperti dalam kitab Wahyu digambarkan bagaimana surga dan bagaimana keadaan surga itu. Saudara tahu? Tiba-tiba di tengah surga sedang terjadi pujian penyembahan. Dan ada pujian yang naik. Dia tidak pernah tahu Yesus, Jim ini selama hidupnya. Tidak pernah ke gereja. Waktu ditarik oleh si iblis malaikat maut itu menuju ke neraka, dia mau ke arah surga. Tiba-tiba dia dengar pujian. Pujian lagi dinyanyikan di surga. Ya Aba Bapa, ini aku anak, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Waktu dia dengar pujian itu, dia mulai ikut menyanyi pujian ini. Saudara, ada kuasa di dalam pujian. Begitu encim ini ikut menyanyi di alam roh tentang pujian ini. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Setelah itu saudara, kuasa kegelapan yang tarik dia menuju ke neraka. Tidak sanggup pegang dia, terjatuh dan masuk ke neraka, terbakar. Dia lari menuju ke pintu gerbang surga. Waktu dia sampai pintu gerbang surga, malaikat penjaga surga berkata, gak bisa. Engkau belum terima Yesus, engkau belum dibaptis, engkau belum mengasihi Tuhan, engkau belum melakukan firman Tuhan, engkau tidak boleh masuk ke surga. Dia berkata, gak ada yang memberitakan Yesus kepada saya. Saya mau masuk surga. Tidak bisa. Tapi encim itu dalam rintiannya, malaikat itu berkata, baik. Tadi sebelum kau datang ke sini, Tuhan Yesus berpesan, engkau akan diberi kesempatan hidup kembali ke dunia 1 minggu. Setelah engkau hidup kembali, engkau harus bertobat, engkau terima Yesus, engkau hidup sesuai firman, engkau dibaptis dan lain sebagainya. Betul. Waktu dikatakan kembalilah, rohnya kembali ke tubuh.
15 menit setelah dia mati, dan dia hidup kembali. Semua penyakitnya lenyap. Serang infus lain sebagainya tadi menempel, dan waktu meninggal dilepas semuanya. Itu tidak lagi menempel ke tubuhnya, dan dia hidup kembali, sembuh total. Malamnya dia dengan keluarganya 74 orang lebih dibaptiskan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diselamatkan. Tepuk tangannya paling meriah. Selama seminggu mereka mengasihi Allah, beribadah pada Tuhan. Dan selama seminggu kemudian, satu pagi dia kumpulkan keluarganya semuanya. Di tengah pujian ini dia berkata, waktuku telah tiba. Malaikat yang menemui aku di pintu gerbang sorga, malaikat yang sama sekarang ada di ruangan ini. Dan dia berkata, mari kita pujikan pujian ini. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Mari angkat tanganku sama-sama. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Ya Aba, ya Aba Bapa, layakkanlah, haleluya, hidupku. Tuhan ajak kami untuk target kami di surga. Pakailah sesuai dengan rencana. Biar musik saja. Saudara, di tengah pujian ini, ibu tua yang diberi kesempatan Tuhan 1 minggu dia hidup kembali. Akhirnya dia baringkan tubuhnya. Di tengah pujian ini dia mengembuskan nafas terakhir, dan dia meninggal dengan damai sejahtera. Dan saya percaya dia pasti masuk kerajaan surga. Tepuk tangannya paling meriah buat Allah. Yang saya mau tegaskan buat saudara, kesaksian ini itu betul terjadi. Kejadian ini di Kalimantan Barat. Kesaksian yang kedua, saya ketemu seorang ibu namanya Mbok Jem, penjaga panti jompo panti asuhan Pondok Kasih di Surabaya. Tidak pernah sekolah, buta huruf. Saya ketemu dia pada tahun 2000 kemarin. Waktu saya ketemu dia, hidup saya mengalami change destination, perubahan hidup. Orangnya sederhana, bahasa Indonesia pun tidak bisa lengkap, bahasa Jawanya medok sekali. Orang sederhana. Dia kerjanya pelayanan di panti jompo panti asuhan sederhana. Dia siapkan makanan, siapkan minuman, dia membersihkan lantai sederhana. Dia membantu rumah tangga dari saudara sepupu. Singkat cerita, Mbok Jem ini tahun 99, di 1 tahun sebelumnya ketemu saya. Satu siang dia melayani dengan sungguh-sungguh. Satu siang setelah dia masak untuk semua orang di panti jompo panti asuhan, dia lakukan dengan segenap hati. Dia cinta akan Tuhan sungguh-sungguh. Apa yang dia lakukan? Satu siang dia kembali ke kamarnya, langsung dia dalam posisi pusing, hampir pingsan. Dia pingsan. Dia pingsan, ternyata dia meninggal. Semua orang teriak, Mbok Jem meninggal, Mbok Jem meninggal, Mbok Jem meninggal. Singkat cerita, saudara, Mbok Jem sempat meninggal hampir 8 jam. Saksinya puluhan orang di panti jompo itu dan panti asuhan. 8 jam setelah dia mati, dia bangkit, hidup kembali. Saudara, itu satu panti jompo panti asuhan, begitu Mbok Jem mulai seperti orang tersedak begitu. Dan dia mulai buka mata, mulai duduk. Itu satu kamar yang tadinya penuh orang panti jompo panti asuhan, langsung teriak, hidup Mbok Jem, hidup Mbok Jem, kabur semuanya. Tapi setelah dia mati bangkit, saya katakan Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Surga itu nyata.
Heaven is surreal, saudara. Yang percaya katakan amin. Apa yang terjadi? Waktu dia mati bangkit, dia minta Alkitab, Alkitab. Dan yang aneh, sebelum dia mati bangkit, dia buta huruf sejak lahir, tidak pernah bisa baca Alkitab. Dia saja gaya bawa Alkitab, tapi nggak bisa baca. Tapi hatinya sungguh rindu. Tapi setelah dia mati 8 jam bangkit oleh kuasa Tuhan, sampai hari ini Mbok Jem masih hidup. Dan ada tanda yang luar biasa Tuhan beri. Setelah dia mati bangkit, dia bisa baca cuma Alkitab. Saya kasih majalah, koran, apapun blank. Tapi Alkitab dia bisa baca. Tepuk tangannya paling meriah buat Allah kita. Surga itu nyata. Tepuk tangannya meriah. Haleluya. Saudara, Mbok Jem cerita. Ceritanya sama. Tapi beda keadaan dengan ibu yang tadi saya cerita di Kalimantan Barat. Apa yang terjadi? Waktu Mbok Jem tubuhnya jatuh, rohnya lepas, dia naik. Dia dijemput oleh malaikat Tuhan yang berjubah putih. Waktu dia naik ke alam roh, dia naik, tiba-tiba dia disambut di pintu gerbang surga. Dan dia ketemu dengan Yesus. Saya tanya Mbok Jem, Yesus bentuknya gimana? Wajahnya lebih terang dari matahari Tuhan. Kok Mbok Jem tahu itu Yesus? Saya lihat dari jubahnya. Dan saya lihat dari tangannya yang berlubang paku dan kakinya yang berlubang paku. Membuktikan korban Yesus bukan cuma cerita, tapi Yesus sungguh-sungguh berkorban. Darahnya dicurahkan untuk saudara dan saya. Tepuk tangannya paling meriah buat Allah. Dan dia cerita, Tuhan, surga itu terbuat dari emas, lantai jalannya dari permata. Jadi di dunia ini saudara-saudara, kalau saudara nggak bisa beli emas jangan khawatir, di surga banyak. Kalau di dunia ini saudara bisa beli emas, jangan sombong. 1 on, 2 on. Dulu nggak belum pakai apa-apa. Shalom, 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 shalom. Itu mah di surga aspal. Amin, amin. Nah, singkat cerita saudara-saudara, ternyata Mbok Jem ditunjukkan rumahnya di surga. Dia miskin di dunia, tapi dia kaya melayani Tuhan. Waktu dia masuk di surga, dia masuk. Ternyata surga itu, di tengah itu Yesus kerajaannya. Ternyata seperti kompleks perumahan yang besar sekali. Dan dia cerita kejadian, semua kejadian yang ada. Masuklah dia ke tempat rumahnya, besar sekali. Terus dia tanya sama malaikat yang antar dia, ini rumah siapa? Ini rumah Mbok Jem di surga. Kok besar sekali? Orang Jawa kan begitu, besar, gede. Terus sambil monyong, gede. Besar sekali. Ya Mbok Jem, perhatikan penting. Ini kata-kata yang disampaikan malaikat Tuhan waktu Mbok Jem di surga. Itu yang mengubahkan hidup saya. Dia ngomong begini, apa saja yang Mbok Jem lakukan di dunia untuk pelayanan, orang tidak puji, orang tidak beri penghargaan, yang Mbok Jem lakukan dengan setia, itu Mbok Jem sedang membangun rumah rohani di surga. Tepuk tangannya paling meriah buat Allah. Sebab itu mungkin saudara pelayanan disalah ngerti orang, saudara pelayanan difitnah orang, disakiti orang, jangan putus asa, ngucap syukur karena kau sedang bangun rumahmu di surga. Nggak peduli emangnya EGP, emangnya gue pikirin, yang penting rumah kita di surga yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangannya paling meriah. Akhirnya Mbok Jem kembali ke Yesus. Karena apa? Mbok Jem ngomong gini, Tuhan, Sinyo sama Noni belum makan. Anaknya Tuan dan nyonyanya, pemilik panti jompo panti asuhan yang sedang pergi ke luar negeri ke Yunani, situ belum makan. Waktunya pulang sekolah. Ini pembantu luar biasa. Banyak ibu-ibu anaknya waktu pulang sekolah, si Ucok sama si Butet pulang ke sekolah, itu di rumah hanya piring kosong. Ditanya, kau sudah makan belum? Ibu tadi arisan. Tiap hari arisan terus, saudara. Nah, sehingga cerita, dia kembali ke Yesus. Jadi Yesus berkata, Mbok Jem, aku beri anugerah engkau hidup kembali. Dan dia mulai tanya, Tuhan, gimana saya supaya kembali ke surga? Mbok Jem lu setia pada Yesus, baca Alkitab. Dia berkata, saya ini buta huruf, Tuhan, saya nggak bisa baca. Dia lihat tangan Yesus yang berlubang paku, jama dahi dari Mbok Jem, jadilah membaca. Itu langsung waktu dijamah Yesus, itu rohnya kembali ke tubuhnya. Dan dia hidup kembali. Saudara tahu, tapi dalam perjalanan kembali dia lihat orang di neraka.
Orang di neraka bukan cuma dibakar, bukan cuma kesakitan, aduh, bukan gitu. Tapi orang melolong di neraka. Maaf ya, hari ini tanggal 22 Mei 2005 saya udah cerita kepada saudara. Jadi kalau saudara nanti ada yang ketinggalan masuk ke tempat neraka, jangan salahkan saya. Saya sudah cerita sama saudara. Di neraka nggak enak, sini aja panas. Apalagi di sana dibakar siang dan malam, orang melolong, saudara-saudara. Aduh, panas. Jam itu cerita begitu, saudara. Dan orang bukan hancur tubuhnya gosong, tapi meleleh, dibakar di api neraka. Waktu dia perjalanan kembali ke dunia, dia lihat neraka, dan dia kembali ke tubuhnya, dan hidup kembali. Saudara tahu, Mbok Jem ini sekarang diundang kemana-mana, ke Amerika, ke Jerman, ke Hong Kong, ke Belanda, ke China untuk bersaksi. Orang yang ukurannya bodoh menurut ukuran dunia, bersama Yesus diangkat untuk memalukan orang-orang yang pandai menurut ukuran dunia. Tepuk tangannya meriah. Encim yang di Kalimantan Barat cerita soal surga yang sama, neraka yang sama, tapi orang berbeda. Mbok Jem cerita surga yang sama, neraka yang sama, orang yang berbeda. Yang terakhir, Alkitab ngomong begini, saksi satu orang tidak sah, saksi dua orang sah, saksi tiga orang lebih sah lagi. Yang terakhir, yang ketiga, tahun lalu saya pelayanan ke Malaysia. Tiba-tiba saya diberi hadiah oleh sahabat saya satu buku. Buku ini jadi buku the best seller in the world, best seller di seluruh dunia. Saya menyarankan saudara semua beli buku ini. Udah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Heaven is so real. Surga itu nyata. Ditulis oleh seorang ibu yang di Amerika, yaitu Ibu Cho Thomas, Korea Amerika. Dia 17 kali dibawa Tuhan ke surga dan 2 kali dibawa ke neraka. Belahnya, kalau sebelah ini tidak bawa Alkitab, pinjamlah depannya. Kalau depannya pun tak bawa Alkitab, kelewatan. Ibrani 9 ayat yang ke-27. Sudah dapat kita baca sama-sama. Jangan main-main dengan hidup ini. Kita hidup hanya sekali. Tapi apa yang kita hidupi sekarang ini menentukan masa yang akan datang. Ibrani 9 ayat 27. Sudah dapat kita baca bersama. Saya suka membaca karena Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari mendengar firman Kristus. Saudara, kita harus bertanggung jawab akan apa yang kita akan jalani dan sedang dijalani di hidup ini. Jangan main-main dengan hidup ini. Hidup ini serius. Sebab itu saudara-saudara, manusia ditentukan satu kali akan mati. So itu kita harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Nah, ada satu lagu sekolah minggu berkata begini, di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api-api dan gosong, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Tepuk tangannya meriah buat Allah. Itu ada ayatnya. Injil Matius berkata, jalan menuju neraka itu lebar, banyak yang mengikutnya, tapi jalan menuju surga itu sempit. Saudara, hari ini mari kita meliti mengenai heavenly, surga itu. Kita buka 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal yang ke-5. Dua Korintus pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ayat 10. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 10. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian baca bersama ayat yang genap. 2 Korintus 5 ayat 1. Minta ampun, 2 Korintus saja bingung di mana. Makanya ikut saudara-saudara. Supaya tidak jadi orang yang kurang pergaulan, kurang kebenaran. Ya. Oke. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 10. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah akan menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang
kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. 1, 2, 3. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. 2, 3. Tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengandalkan roh dan kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang disediakan bagi kita. 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2, 3. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. 10 kita baca. 2, 3. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya ini sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Yang percaya firman Tuhan dan amin sama-sama katakan amin. Yang berbahagia dan mendengar firman Tuhan menyimpan dalam hatinya, lebih berbahagia menjadi pelaku firman. Saudara dikasih Tuhan, Alkitab berkata bahwa yang kekal selama-lamanya, yang namanya surga. Semua katakan surga. 2, 3. Surga. Saya mau tanya jujur, siapa yang yakin kalau tiba-tiba kita meninggal sekarang pasti masuk surga? Angkat tangan. Yang tidak yakin jangan angkat tangan. Yang yakin angkat tangan. Jangan ikut-ikutan. Itu Kristen yang tidak punya pendirian. Siapa yakin saudara pasti masuk surga? Kalau tidak yakin jangan angkat tangan. Siapa yang tidak yakin turunkan tangan. Tidak masuk surga, masuk neraka, angkat tangan. Ini tidak angkat tangan apa? Bingung kan? Saya ulangi. Siapa yang angkat tangan yakin masuk surga, yang tidak angkat tangan masuk neraka? Kan semua kan? Masih kadang-kadang perlu diancam sedikit, saudara. Saudara, believe or not, heaven is surreal, hell is surreal. Saya sebagai gembala, beberapa kali saya menunggu orang yang mau meninggal. Di ruang yang paling mahal, ICU. UNIC in ICU. Face to face, saudara. Orang di ICU kan napasnya begini. Hidup tak mau, mati pun segan. Sebab itu saudara jangan main-main dengan hidup ini. Kita harus serius dengan hidup ini. Nah, satu kali saya diundang datang di rumah sakit Pertamina Balikpapan, di ruang ICU. Kamar yang paling mahal di rumah sakit itu bukan VVIP, tapi ICU. Gak percaya, coba tinggal di sana. Mahal, saudara. Itu semua dokternya terbaik, obatnya terbaik, pelayanannya terbaik, dan nilainya pun mahal. Saya pernah ada orang tinggal 1 minggu di ICU. Saya kaget waktu ditagih, lihat bil penagihannya. Astagfirullahaladzim. 120 juta, saudara. Saudara, kalau kita punya tubuh yang sehat hari ini, anugerah Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangannya paling meriah buat Allah kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Waktu saya masuk ke ruang ICU itu, ada seorang encim tua, anaknya, menantunya, cucunya udah kenal Yesus. Saya disuruh nginjilin encim ini, memberitakan Yesus. Napasnya udah begini, udah menjelang game over, saudara. Tidak ada rubber set, saudara. Mau habis, izin tinggal di bumi. Saya langsung datang, encim, percaya Yesus. Yesus itu Tuhan. Kalau encim buka hati, encim terima Yesus, encim akan diampuni dosanya, encim akan diselamatkan. Saya beritakan soal Yesus. Saya pikir dia terima. Tiba-tiba waktu dia mulai ngomong soal Yesus, saya ngomong Yesus, tiba-tiba saya pikir dia terima. Ternyata dia menolak.
Saya nggak ngerti pakai bahasa Mandarin, dia ngomong puyo 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 katanya saudara. Saya nggak ngerti, saya pikir puyo itu kue tiao, bakpao begitu saudara. Puyo itu tak mau, tak mau, tak mau. Saudara, kalau mau ketawa, ketawalah sekarang. Jangan ditahan-tahan kalau ketawa. Ada yang dengar khotbah saya, saudara-saudara nggak ketawa, disimpan. Malam di kamar, jam 12 malam waktu sendirian ingat khotbah saya. Terus dia ketawa. Hihihi. Itu yang menakutkan, saudara. Ya. Banyak orang serius. Ke gereja serius. Salam. Salam. Terus ditanya, apa khotbahnya? Mau tahu? Marah-marah. Tapi dengar khotbah seperti saya juga ada jangan sampai salah tangkap. Apa khotbah pendeta? Tadi ada ibu-ibu yang saya tadi kan isi MP2. MP1 saya isi. Terus saya nunggu menuju ke Selekta MP2. Nunggu. Kan saya lagi tunggu jemputan ke Selekta mau MP kedua. Hallelujah, hallelujah to His name, King Jesus, Jesus, we pray. Buat Yesus tuh. Silakan untuk kembali. Shalom. Shalom. Salam damai sejahtera dalam Yesus Kristus Tuhan. Senang sekali bersama saudara semua. Bagaimana kabar saudara? Baik? Jangan cuma baik saja, sangat baik. Amin. Coba salami kanan kiri saudara, katakan sangat baik. Sangat baik. Oke, tepuk tangannya paling meriah buat Allah kita. Saya ajak sore ini semua memperhatikan, ya nggak masalah panas memang. Tapi saudara nggak usah terpengaruh. Ada yang nekat saudara. Kalau saudara kipas-kipas begini, saudara dingin, sebelahnya panas. Itu egois saudara. Oke. Kalau mau enak, lama-lama begini kan capek. Kalau mau enak, saudara, yang awet itu bukan begini, tapi begini. Oke. Tenang aja, santai saja, nikmati panas, dingin, itu anugerah Tuhan. Ucap syukur dalam segala hal. Tepuk tangannya meriah buat Allah kita. Oke. Sore ini saya sudah meneliti satu kebenaran yang khusus bagi kita semua. Saudara harus tahu, memang Tuhan sudah menubuatkan lama bahwa akan terjadi yang namanya goncangan-goncangan. Memang harus terjadi yang namanya kesukaran-kesukaran, malapetaka dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara lihat banyak orang panik hari-hari ini, banyak orang ketakutan hari-hari ini, banyak orang khawatir. Waduh, mana ya aman? Baru saja satu hari setelah Natal, tsunami datang di Aceh. Ratusan ribu orang mendapat persoalan, meninggal, harta benda, kekayaan, pangkat tidak bisa tolong mereka. Atas kemudian belum selesai itu, satu hari setelah Paskah, Nias digoncang dengan gempa 7 sekian, saudara, dan ternyata porak-poranda. Dan saudara lihat, Medan dapat sedikit berkat-berkatnya, gempa terus saudara-saudara. Nah, ada yang ngomong, aduh di Sumatera Utara nggak aman, di sana nggak aman, di Jakarta nggak aman, di sini nggak aman, di sana nggak aman. Saya mau katakan buat saudara, jangan pindah kemana-mana, karena di mana-mana di dunia ini tidak ada tempat yang aman. Biar saudara pindah ke Amerika, saudara pindah ke Australia juga tidak aman. Tempat yang aman dimanapun engkau berada, kalau ada Yesus di situ selalu aman, selalu ada perlindungan. Tepuk tangannya meriah. Nah, saya percaya Tuhan pasti lindungi kota Medan. Tuhan pasti jagai kota Medan. Yang percaya kan amin. Asal saudara mengerti, Alkitab mengatakan saudara, dengan jelas, walau 1000 orang rebasi kananmu, 10.000 orang rebasi kirimu, itu tidak akan menimpa engkau, orang yang percaya. Yang percaya kan amin. Nah, persoalannya saudara hari-hari ini, saudara harus tahu, memang Alkitab sudah menubuatkan yang namanya gempa, kesukaran itu melanda di mana-mana. 97 saya baca satu buku. Buku ini ditulis oleh seorang hamba Tuhan, seorang nabi yang dipakai Tuhan luar biasa, namanya Samuel Doktorian. Memang yang namanya Samuel itu selalu jadi pendeta, saudara, dan sakti-sakti, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Samuel Doktorian ini usia 80 lebih, dia orang Yahudi.
tapi penuh Roh Kudus, dipakai Tuhan, dia melayani di Beirut, di Lebanon. 96 Tuhan perintahkan dia puasa 40 hari 40 malam di Pulau Patmos. Pulau Patmos itu dekat daerah Turki, di mana ada tempat di mana Yohanes pernah puasa, pernah tinggal di sana dan menulis surat Wahyu. Waktu dia puasa 40 hari di sana, mendadak saudara-saudara, apa yang terjadi? Dia mendapat pernyataan Tuhan. 5 malaikat dari 5 benua menemui dia. Malaikat penjaga Asia menemui dia dan menceritakan apa yang akan terjadi di Asia. Malaikat dari Amerika menceritakan apa yang terjadi di Amerika. Malaikat yang dari Afrika menceritakan apa yang terjadi di Afrika. Malaikat penjaga dari Australia menceritakan apa yang terjadi di Australia. Dan malaikat dari Timur Tengah menceritakan apa yang terjadi di Timur Tengah. 97 buku itu terbit. Dan banyak orang, sebagian besar orang berkata, ini orang udah tua, pikun, aneh-aneh saja. Salah satunya dia menceritakan, waktu dia bertemu dengan malaikat penjaga dari Amerika, benua Amerika, diceritakan gedung yang tertinggi di dunia yaitu World Trade Center itu 97 akan roboh. Saya waktu baca ini, saya kemudian buka di internet, banyak orang dari New York dan segalanya mencaci maki itu Samuel Octorian dan berkata nggak masuk akal. Karena apa? Dia cerita, World Trade Center itu gedung yang dirancang demikian rupa dengan teknologi yang tercanggih, yang begitu rupa dihitung secara teknik sipil, teknik arsitek dan segala, itu tahan gempa sekitar 8 skala Richter, saudara. Mana mungkin dia bisa roboh dalam waktu sekejap? Itu nggak mungkin, itu nggak masuk akal. Saudara melihat tahun 2000 sekian, World Trade Center roboh dalam waktu beberapa jam saja. Saudara lihat apa yang ditulis itu sungguh mengagetkan dunia dan betul terjadi. Yang waktu dia ketemu dengan malaikat penjaga dari Asia, khususnya dari Asia Tenggara, diceritakan bahwa di bagian Asia, kepulauan bagian ujung, sekitar tahun 2000-an sekian, dia lihat akan ada gelombang laut itu naik lebih tinggi daripada pohon kelapa. Itu menerjang daerah bagian kepulauan bagian utara dari Asia Tenggara. Saudara, dan dia cerita dengan jelas bahwa itu menerjang sebagian besar dan dalam waktu sekejap itu runtuh dan ratusan ribu orang meninggal dengan mengerikan sekali. Saudara, betul, begitu peristiwa 26 Desember tsunami datang, kagetlah mereka. Berikutnya dia lihat gempa melanda, Nias terjadi, Padang dan lain sebagainya. Kerusakan-kerusakan yang hebat. Puncaknya dia cerita, terakhir, finally, dalam buku itu, saudara, 97 kami udah baca bahwa ini lempengan retak daripada Australia. Terakhir, maka itu puncaknya di benua Australia. Nanti benua Australia akan terbelah jadi 2, timur dan barat. Dan itu terjadi kerusakan yang begitu hebat di daerah-daerah Australia. Saudara tahu, sekarang ini Australia sedang ketakutan para ahli-ahlinya. Ternyata Australia sedang retak dari ujung utara sampai menuju ujung selatan. Dan itu betul-betul digenapi. Saya mau katakan bahwa saudara, jangan kaget. Sudah lama kita diberitahukan akan terjadi goncangan-goncangan seperti itu. Alkitab pun mengatakan akan terjadi goncangan. Bukan langit saja, bumi juga akan digoncangkan. Tapi jangan saudara jadi gentar. Karena kita punya kerajaan surga yang kita miliki tidak tergoncangkan selama-lamanya. Tepuk tangannya paling meriah. Nah, saudara, jadi jangan kaget. Sedikit waktu yang kita miliki, yang percaya katakan amin. Yang belum kawin cepat kawin. Tapi jangan begini saudara-saudara. Kalau orang usia 12-an, 15, 16, 17 itu kan mulai dia kenal siapa kamu, siapa saya. Kalau 20-an lebih, siapa keluarganya, apa pekerjaannya, sekolah di mana, siapa saya, pekerjaan di mana, profesi saya apa, lulusan mana. Tapi kalau 30-an belum dapat jodoh, siapa saja. Itu orang dunia. Anak Tuhan nggak bingung. Anak Tuhan yakin jodoh di dalam tangan Tuhan. Tepuk tangannya paling meriah buat Allah kita. Nah, sore ini saya ajak saudara meneliti mengenai satu hal yang penting. Bahwa kalau saudara ngerti target hidup kita bukan di dunia, tapi target hidup kita di balik hidup ini ada yang namanya hidup kekal selama-lamanya, atau yaitu siksaan kekal selama-lamanya yang namanya neraka dan surga. Tema firman Tuhan sore ini, heaven is so real. Surga itu nyata. Tidak hanya dalam Alkitab,
bicara dengan jelas bagaimana surga dan apa itu surga dan bagaimana syarat untuk masuk surga. Mari kita membaca bersama-sama firman Tuhan. Kita buka Ibrani 9 ayat 27. Ibrani pasal 9 ayat 27. Sudah dapat Alkitab? Yang tidak bawa Alkitab bisa lihat ke sebelahnya. Kalau sebelahnya tidak bawa Alkitab, lihatlah sebelah. Ada hamba Tuhan yang saya kenal baik, saudara. Tiba-tiba dia tanya, siapa tadi yang khotbah? Nggak tahu, itu pendetanya lucu. Emangnya saya Bagio? Jangan diingat lucunya saja. Ingat firmannya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ingat begini saudara-saudara, sini kan sebagian besar orang Sumatera Utara ya. Ada yang Tapsel, ada yang Karo, ada yang Toba, macam-macam kan. Saya punya cerita saudara. Jemaat kami juga 20-30% orang Tapsel, orang juga orang Toba, orang Karo, ada sebagian macam-macam saudara. Marganya Pelawi, Sembiring, Nainggolan, Butar-Butar, Siringu-Ringu, Raja Guguk, saudara, macam-macam lah. Satu kali ada wakil ketua departemen doa, Pak Sembiring. Saya suruh dia, habis saya sampaikan pesan Tuhan, mau dapat pesan Tuhan berikutnya lagi di menara doa. Nah, saya Pak Sembiring pimpin nyanyi. Terus dia tanya, apa Pak Gembala? Sungguh indah kau Tuhan. Karena sungguh indah maksudnya gini, sungguh indah kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, kau tempat penghiburan. Rupanya dia nggak bisa nyanyi begitu. Sudah tahu, tiba-tiba dia langsung, mari kita nyanyi. Kali indah kau Tuhan. Dia tidak bisa ngomong Yesus. Yesus. Ada pirnya begitu saudara. Tapi saya senang nama dia. Karena kalau dia doa sungguh-sungguh saudara. Di dalam nama Yesus. Sambil tangannya begini saudara. Iblis keluar. Sambil begini tangannya saudara. Saya percaya iblis ngomong, iya, takut. Ayo kita kembali ke pesan yang semula. Jadi kalau nyanyi betul-betul sungguh indah kau Tuhan ya. Bukan kali indah kau Yesus. Ketawa-ketawa sekarang, jangan nanti saudara menakut. Oke. Nah, waktu saya masuk ICU, saya memberitakan Yesus sama Ancim ini. Dia langsung berkata, puyau. Tidak. Saya nanya, apa puyau sama keluarganya? Nggak mau katanya. Setelah nggak mau, tiba-tiba dia matanya melotot, terus nunjuk. Bukan kamu yang aku tunggu. Saya di sebelah samping, tapi dia menghadap ke sana. Bukan kamu yang aku tunggu. Bukan, saya Samuel Kusuma. Tapi dia melihat sesuatu. Kenapa kamu pakai jubah hitam? Bukan kamu yang aku tunggu. Langsung dia sambil menunjuk gini. Tiba-tiba waktunya habis. Meninggal dengan mata yang terbuka. Saya langsung bulu kuduk saya berdiri. Di ruang ICU, siapa gerangan yang jemput dia? Tapi kejadian yang seperti ini beberapa kali saya ulangi, saya alami. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Orang yang tidak punya Yesus dalam hidupnya, kalau waktu dia dipanggil, yang jemput dia bukan malaikat Tuhan, tapi yang jemput dia malaikat iblis, malaikat kegelapan. Ada lagi satu diaken kami, udah cukup usia, dia sakit keras di rumah sakit umum. Waktu saya datang ke sana, waktu menjelang mau meninggal, saya senang sekali kadang-kadang waktu mau orang game over saya datang saudara-saudara. Nah, waktu saya datang keluarganya lagi kumpul, tiba-tiba ngomong gini, Pak Gembala, saya tahu waktu saya tidak lama lagi. Saya titip istri, anak-anak, keluarga saya, menantu saya, cucu saya, semuanya supaya mereka tetap di dalam Tuhan. Waktu mereka ngomong begitu saudara, saya berkata, baik Pak, kita berdoa. Selesai doa pujian penyembahan,
Tiba-tiba dia ngomong begini, Pak Gembala, saya lihat langit terbuka. Saya lihat ini plafon, langit terbuka. Ini sudah dimensi lain. Malaikat Tuhan turun. Saya siap dijemput. Saya pergi dulu. Yesus sudah menanti saya. Dia pergi dengan mata tertutup, dengan tersenyum, nafas 3 kali, dengan wajah yang tersenyum. Saya mau tanya, siapa yang jemput dia? Malaikat Yesus. Amin. Percaya atau tidak, itu nyata. Dan itu betul-betul terjadi. Malam ini, bagaimana keadaan saudara? Apakah saudara hidup benar? Dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahap pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan dilakukannya dalam hidup ini. Baik maupun apa? Jahat. Tidak seorang pun bisa berbuat baik. Semua orang telah berbuat dosa. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, kita diselamatkan. Yang percayakan amin. Ada satu kejadian, itu terjadi nyata awal tahun 2004 yang lalu. Di sebuah kota di daerah Kalimantan Barat. Gembala pendeta yang layani ini itu teman sahabat saya. Dan dia tunjukkan fotonya dan kejadiannya ini nyata. Kejadiannya begini. Daerah di Kalimantan Barat ini, satu kota itu, kota kecil ini, itu daerah orang Chinese. Tapi sebagian besar orang Chinese tidak mengenal Yesus, penyembah berhala. Ternyata mendadak, gerejanya dia kecil, dia berdoa untuk pelawatan Tuhan, pertumbuhan gerejanya. Ternyata Tuhan menjawab dengan satu cara. Satu siang, dia ditelepon oleh seseorang untuk dia pergi ke rumah sakit. Ternyata ada kejadian yang menggegerkan kota itu. Dari rumah sakit ini. Ceritanya begini. Ada seorang ibu tua, encim-encim, toko yayasan orang Chinese daerah kota kecil itu di Kalimantan Barat. Mendadak encim ini sakit keras di ruang ICU, terus meninggal. Begitu meninggal, dia nggak percaya Yesus, tidak tahu Yesus, tidak pernah ke gereja, tidak pernah dia memberitakan Yesus. Setelah dia meninggal, itu kan kalau orang meninggal, wah kan teriak semua. Datang dokter, datang suster, kasih itu setrika 2 biji kan. Ditempelkan 110 watt, jebluk, 20 jebluk, begitu saudara. Terus habis, udah meninggal, pupil mata dilihat, nadi di tangan nggak ada, nadi di leher nggak ada, semuanya oke. Ditariklah kain putih, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kem koitit, saudara. Nah, setelah meninggal, dokternya kasih satu tulisan, udah meninggal nama ini, jam sekian, meninggal waktu sekian. Udah, keluarganya nangis. Tunggu di luar ruang sambil menunggu penjaga kamar mayat ambil jenazahnya. Hampir sekitar 13, 14 atau 15 menit kemudian, setelah kejadian itu meninggal, keluarga nangis di luar sambil menunggu penjaga kamar mayat. Tiba-tiba penjaga kamar mayatnya datang. Begitu penjaga kamar mayat datang masuk ke kamar itu, langsung begitu masuk kan penjaga kamar mayat kan biasa lihat mayat. Kalau menjaga kamar mayat sering lihat kue, itu bukan menjaga kamar mayat, saudara. Itu pabrik kue, saudara. Oke, dia masuk. Begitu dia masuk, mereka berdua teriak, hidup lagi, lari, saudara. Ternyata encim yang udah hampir 15 menit meninggal ini, ternyata hidup lagi. Duduk. Jadi waktu mereka masuk, itu encimnya duduk. Kainnya jatuh. Begitu penjaga kamar mayat datang, masuk pas dia menjelang bangkit, sudah bangkit, duduk. Terus begini, sini dong. Sini dong.